Halo teman-teman prakerja seperjuangan se-Indonesia. Salam sehat. Bersama saya lagi Francisco dalam channel saya Francisco Channel. Kali ini kita akan membahas tentang kendala yang dihadapi dalam pendaftaran kartu prakerja. Perlu diketahui bahwa sebelum kita melakukan pendaftaran kartu prakerja pada www.prakerja.co.id, kita harus memastikan diri kita apakah sudah menerima bantuan langsung dari pemerintah seperti BLT, seperti PKH, dan bantuan BPJS Ketenagakerjaan. Pastikanlah diri kita betul-betul tidak menerima bantuan tersebut, sehingga dalam alur pendaftaran, walaupun kita sudah terdaftar dan diinput oleh kartu prakerja, tetapi kita berpeluang besar untuk mendapatkan kartu prakerja. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pertama-tama kita harus mengunjungi website dtks.kemensos.go.id. Di situ kita akan melihat bahwa apakah kita sementara menerima atau data kita sementara diproses. Kalau data kita sementara diproses, otomatis kita jangan mendaftar kartu prakerja karena itu akan sia-sia. Lalu pada dasarnya bahwa kartu prakerja ini adalah semi bansos, di mana yang diutamakan adalah pelatihan untuk pengembangan bakat guna menambah daya skill dan menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Nah, ini yang ditekankan oleh pemerintah agar kita bisa mandiri. Dari sini kita akan melihat bahwa perkembangan dunia teknologi dan digital memaksa kita untuk harus bisa bekerjasama dan harus bisa mengetahui sejauh mana tingkat pengaruhnya dalam kehidupan kita. Adapun cara pemerintah yang lakukan untuk dapat memfasilitasinya yakni dengan kartu prakerja ini. Kartu prakerja ini berfungsi sangat bagus ketika kita dalam keadaan yang tidak tahu mau kemana. Dalam artian bahwa usaha yang harus kita lakukan arahnya kemana. Dan di sini pemerintah buka jalan, ruang dan waktu untuk memberi kita akses guna merubah segala sistem penjualan kita, sistem usaha kita menuju ke arah yang lebih baik. Kendala yang sudah saya jelaskan tadi sangat berpengaruh terhadap orang yang sudah pernah mendapat kartu prakerja. Hal ini sangat berpengaruh dikarenakan ia tidak tahu sebelumnya ia pernah menerima bantuan atau sementara dalam proses menerima bantuan. Jadi dengan sendirinya bahwa datanya TACC. Dan yang kedua, adapun kendala yang dirasakan oleh penerima kartu prakerja bahwa intensifnya belum cair. Nah, hal ini yang sangat berpengaruh penting terhadap kita bahwa kinerja dari kartu prakerja ini kurang baik. Ternyata kesalahan ada pada kita, di mana kesalahan itu yang pertama kita telah mengganti nomor handphone yang pada dasarnya kita telah membeli voucher, contohnya di Tokopedia, dan kita telah mengganti nomor handphone. Otomatis kita tidak bisa membuat rating. Dan rating ini yang berpengaruh sehingga sertifikat kita masuk ke dashboard dan kita menerima intensif. Dan ketika pelatihan kita sementara aktif atau sementara masih dalam proses pelatihan, kita tidak mungkin dapat membeli pelatihan yang lain. Dan ini sangat terganggu. Lalu solusinya bagaimana? Solusinya yakni kita harus mendatangkan kartu yang lama dan harus masuk kepada Tokopedia misalnya untuk membuat rating. Setelah itu kita tunggu konfirmasi dan dinyatakan pelatihan kita telah selesai, sertifikat kita masuk ke dashboard dan kita menerima intensif setiap bulannya. Jadi di sini mau ditekankan bahwa kita harus hati-hati, jangan sampai kita menghilangkan nomor handphone kita ketika kita sudah membeli voucher, dan itu sangat fatal. Hal ini terjadi di sekitar sini, di tempat saya berasal, dan ini sebagai pelajaran untuk kedepannya tidak terjadi seperti itu. Kendala berikutnya yakni banyak yang gagal dalam login. Dalam artian bahwa banyak yang gagal dalam waktu upload video, upload KTP,
pengisian biodata, yaitu dikarenakan kita menggunakan handphone. Saya sarankan bahwa kita harus menggunakan PC dengan WiFi unlimited sehingga proses pendaftaran itu sangat lancar dan tepat. Karena kita berhadapan dengan satu server yang mencakupi seluruh Indonesia. Server ini menerima segala sesuatu yang datang kepadanya dalam bentuk kecepatan yang tinggi. Kecepatan ini yang kita disebut dengan unlimited itu harus kita dapatkan, dan salah satu tempat yang kita dapatkan yakni di warnet. Gunakanlah warnet sebagai tempat mediasi untuk pendaftaran kartu prakerja ini. Jangan sampai kita kecewa dan kita menyesal bahwa kita tidak bisa mendapat kartu prakerja, bukan karena intensifnya 600.000, karena peluang dari kursus itu membantu kita untuk mengatasi persoalan kita dalam pengembangan ekonomi kita menuju ke arah yang lebih baik dan matang. Saya rasa sampai di sini. Terima kasih. Salam sehat.